Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang stigma terhadap perempuan pada budaya Asia. Stigma terhadap perempuan dalam budaya Asia mencakup berbagai bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil yang menyebabkan perempuan mengalami ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Stigma ini mencakup perlakuan diskriminatif dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, kepemimpinan, dan kekerasan. Budaya patriarki yang kuat di banyak negara Asia juga memberikan kontribusi terhadap stigma ini dengan menempatkan pria pada posisi yang lebih tinggi dan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Stigma terhadap perempuan di budaya Asia sangat dipengaruhi oleh sistem patriarki yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial dan norma budaya di banyak negara Asia. Berikut ada beberapa penjelasan mengenai bentuk penyebab dan dampaknya. Yang pertama ada budaya patriarki. Patriarki merupakan sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan utama, baik dalam keluarga maupun masyarakat secara luas. Dalam sistem ini, perempuan sering dianggap sebagai strata kedua, yaitu berada di bawah laki-laki dalam hal status sosial, hak, dan kesempatan. Contohnya saja, di banyak masyarakat Asia, perempuan diharapkan untuk menjalankan 3 kodrat utama, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Hal ini membatasi kebebasan perempuan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, termasuk dalam pendidikan dan karir. Stereotip dan labeling negatif. Perempuan sering dilabeli sebagai makhluk lemah, emosional, dan tidak pantas menjadi pemimpin. Stereotip ini menyebabkan perempuan dianggap tidak layak menempati posisi penting di sektor publik atau politik. Dalam budaya Jawa, misalnya, perempuan diajarkan untuk setia, rela dimadu, terampil mengerjakan tugas domestik, dan selalu melayani kehendak laki-laki. Ajaran seperti ini menimbulkan ekspektasi sosial yang sulit dihilangkan dan memperkuat stigma bahwa perempuan harus tunduk pada laki-laki. Selanjutnya, subordinasi dan marginalisasi. Perempuan sering ditempatkan pada posisi sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Mereka dibatasi pada aktivitas tertentu dan dihalangi untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting, baik di keluarga maupun di masyarakat. Stigma sebagai beban. Di beberapa negara seperti India, memiliki anak perempuan dianggap beban ekonomi karena tradisi dowry atau mahar pernikahan dan norma bahwa perempuan akan berpindah ke keluarga suami setelah menikah. Bahkan, ada praktik feticide atau aborsi janin perempuan karena anak perempuan dianggap tidak produktif dan hanya menjadi beban keluarga. Selanjutnya ada dampak stigma. Poin pertama, keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi. Tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan dan angkatan kerja di Asia Selatan misalnya jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan juga menerima upah yang lebih rendah dan jarang menduduki posisi kepemimpinan. Poin yang kedua, kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan berbasis gender, baik fisik maupun seksual, masih meluas. Seringkali, korban justru disalahkan atas kekerasan yang menimpanya, memperkuat stigma negatif terhadap perempuan. Poin selanjutnya, pengabaian kontribusi perempuan. Meski perempuan telah berkontribusi besar di bidang ekonomi, politik, dan sosial, dedikasi mereka kerap diabaikan karena kuatnya stigma dan stereotip. Selanjutnya ada faktor pendukung stigma. Poin yang pertama ada norma budaya dan agama. Norma budaya dan interpretasi agama yang konservatif
memperkuat pembagian peran gender tradisional dan membatasi ruang gerak perempuan. Poin yang kedua, kurangnya perlindungan hukum. Sistem hukum yang lemah dalam menangani kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan membuat stigma sulit diberantas. Stigma terhadap perempuan di budaya Asia merupakan hasil dari perpaduan patriarki, norma budaya, stereotip, dan kebijakan yang belum berpihak pada kesetaraan gender. Untuk mengatasi stigma ini, diperlukan perubahan mendasar dalam pola pikir masyarakat, reformasi kebijakan, dan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, serta perlindungan hukum yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.